Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada remaja sebagai kelanjutan materi yang pernah disampaikan sebelumnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama yaitu menyebutkan definisi serta manfaat strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik. Kemudian menjelaskan fase-fase SP atau strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik. Dan yang ketiga, menjelaskan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada remaja. Kemudian dilanjutkan dengan diharapkan mahasiswa mampu menggambarkan tindakan perawat pada setiap fase SP komunikasi terapeutik. Dan terakhir, diharapkan mahasiswa mampu memberikan contoh SP komunikasi terapeutik. Ya, oke. Bagaimana sih strategi pelaksanaan itu dilakukan? Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, kita bahas dulu apa definisinya. SP atau strategi pelaksanaan merupakan rangkaian percakapan perawat dengan klien pada saat melaksanakan tindakan keperawatan. Dan SP ini atau strategi pelaksanaan ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan intelektual tentang pola komunikasi. Dan SP terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah proses keperawatan itu sendiri dan yang kedua adalah strategi komunikasi. Nah, dalam pembahasan kita kali ini hanya strategi komunikasi saja yang akan kita kupas lebih dalam. Selanjutnya, komunikasi ini atau strategi komunikasi itu terdiri dari beberapa fase. Fase pertama adalah fase prainteraksi. Fase prainteraksi terjadi ketika perawat belum berinteraksi dengan kliennya. Jadi sebelum berhadapan dengan klien, maka seorang perawat itu sedang menjalani fase prainteraksi. Dan SP ini dijadikan sebagai pola berpikir bagi perawat tentang kemampuan psikomotornya ataupun juga kemampuan afektifnya. Setelah memasuki fase prainteraksi, kemudian perawat memasuki fase orientasi. Pada fase orientasi ini, perawat mengucapkan salam terapeutik, kemudian mengevaluasi atau memvalidasi, menetapkan kontrak waktu, tempat, ataupun topik. Jadi pada saat fase orientasi ini, seorang perawat menyepakati bersama-sama dengan pasien atau klien apa yang akan dibahas. Kemudian akan dibahas selama berapa lama durasinya dan juga akan dilaksanakan di mana. Fase ketiga adalah fase kerja. Fase kerja ini melibatkan atau pada fase kerja ini yang akan dibahas antara perawat dengan klien adalah berbagai tindakan keperawatan. Selain itu dapat juga berupa hasil observasi, hasil monitoring, terapi keperawatan, atau juga pendidikan keperawatan, serta tindakan-tindakan kolaborasi yang harus dijalani oleh klien. Fase berikutnya yaitu fase terminasi. Fase ini dilakukan dengan cara mengevaluasi respon klien terhadap tindakan keperawatan yang sudah diberikan. Jadi di sini seorang perawat akan mengevaluasi secara subjektif atau mengevaluasi secara objektif. Mengevaluasi secara objektif itu berdasarkan atas respon yang diberikan oleh klien terhadap perawat. Tergantung pada pertanyaan yang disampaikan oleh perawat. Kemudian kalau fase objektif, maksud saya adalah evaluasi objektif, adalah evaluasi yang didasarkan pada hasil pengukuran atau hasil observasi perawat. Pada fase terminasi ini pun juga ditetapkan rencana tindak lanjut atau RTL dan juga kontrak yang akan datang, baik topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, termasuk juga waktunya serta tempat yang disepakati sebagai lokasi untuk melaksanakan atau untuk berkomunikasi pada masa berikutnya. Bagaimana sebetulnya cara menerapkan SP komunikasi terapeutik pada remaja? Ya, jadi sebetulnya penerapan SP komunikasi terapeutik pada remaja itu bertujuan untuk mengatasi masalah pada remaja yang pada saat itu menjadi klien dari
perawat. Ya, pada fase prainteraksi dilakukan persiapan. Ya, jadi di sini perawatnya mempersiapkan diri, kemudian dalam hal ini perawat mempelajari kondisi klien, menyiapkan pemahaman tentang masalah yang terjadi pada klien. Ya, jadi perawat harus paham kira-kira pada klien ini masalah apa sih yang terjadi, kemudian kira-kira akan dilakukan tindakan keperawatan apa. Jadi dia benar-benar bisa menyiapkan diri, punya bekal yang cukup sebelum berinteraksi dengan kliennya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan teknik komunikasi terapeutik yang akan diterapkan kepada kliennya sehingga tidak mengalami kekeliruan pada saat menentukan teknik komunikasi terapeutik yang tepat sesuai dengan kondisi kliennya. Kemudian yang kedua adalah fase orientasi. Pada fase ini dilakukan greeting ya. Jadi perawat menyampaikan salam terapeutiknya. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam adik. Dek, perkenalkan saya Suster Ana. Adik bisa panggil saya Suster Ana. Ya. Dan saya yang bertugas pada pagi, siang, atau malam ini. Jika boleh tahu nama adik siapa, Rangga, nama yang sangat bagus. Itu adalah salam terapeutik kita kepada klien. Nah, pada fase orientasi juga bisa merupakan fase evaluasi dari fase sebelumnya. Jadi sebelum ketemu dengan kita, saat ini, yang momen ini, maka kita bisa mengevaluasi pertemuan sebelumnya. Baiklah Dik Rangga, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah sudah lebih membaik? Ini terjadi jika pada klien ini pernah dirawat beberapa hari. Ya, jadi kita bisa mengevaluasi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah sudah membaik? Sudah membaik, syukurlah kalau begitu. Ya, fase berikutnya juga masih pada fase orientasi yang bisa kita lakukan, yaitu kontrak tempat, waktu, dan topik. Misalnya, nah Dik Rangga, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai masalah adik dan mengenai kecelakaan yang adik alami? Dimana kalau misalnya kita berbincang-bincang selama 20 menit, apakah cukup? Dan dimana kita akan berbincang-bincang, silakan Dik Rangga berkeinginan untuk berbincang-bincang di mana. Kita sepakatilah pada fase orientasi ini. Lalu masuk ke fase kerja. Sebagai contoh misalnya, nah Dik Rangga sekarang kita bisa saling menceritakan ya. Silakan Dik Rangga kalau ada ingin diceritakan, misalnya kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan, saya akan mendengarnya dengan baik. Ya, jadi di sini saya berikan contoh-contoh setiap fase kerja, komunikasi apa yang harus terjadi pada setiap fase ini. Pada fase kerja ini juga seorang perawat bisa mengatakan, saya mengerti apa yang Dik Rangga rasakan. Nah, berdasarkan yang adik tadi jelaskan, saya bisa pahami masalah yang sebenarnya. Masih pada fase kerja, misalnya di sini bisa diungkapkan, Dek Rangga itu karena jarang berkomunikasi ya mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi pada fase kerja ini kita mengeksplorasi dan kita bisa memberikan masukan kepada klien kita agar supaya klien itu bisa paham sebetulnya masalah yang sedang dia hadapi itu apa dan yang menjadi penyebab masalahnya itu apa. Lalu kita masuk kepada fase terminasi. Pada fase terminasi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama adalah mengevaluasi respon klien terhadap tindakan keperawatan. Bagaimana Dik Rangga perasaannya sekarang, misalnya gitu ya. Nah, apakah masih ingat pesan saya tadi? Lalu, bagus sekali adik sudah mengingatkannya, ya, mengingatnya dengan baik. Jadi jangan lupa untuk memberikan pujian kepada klien kita. Lalu rencana tindak lanjut yang bisa kita sepakati bersama klien, misalnya, baiklah Dek, sekarang adik bisa beristirahat terlebih dahulu, ya. Lalu pada fase terminasi ini pun kita bisa menetapkan kontrak yang akan datang, misalnya topik, waktu, ataupun tempat. Baik, sebentar lagi saya akan kembali ke sini ya Dek ya, saya akan memindahkan Dek Rangga ke ruang perawatan. Tentunya setelah urusan administrasi selesai ya, jadi kemudian bisa dilanjutkan dengan terima kasih atas perhatian adik dan selamat malam. Jadi itu adalah contoh dari komunikasi terapeutik pada fase terminasi. Sekarang bagaimana sih penulisan dari SP komunikasi terapeutik ini? Ya,
agar supaya penulisan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik ini bisa lebih tertata dan sistematis, maka kita bisa buat menjadi 2 kolom. Yang pertama adalah kolom ungkapan perawat dan kolom kedua adalah kolom ungkapan klien. Setiap interaksi ataupun komunikasi yang disampaikan oleh perawat akan direspon oleh klien. Jadi selalu ada respon satu sama lain ya. Percakapannya adalah 2 arah. Bagaimana jika kliennya diam saja? Maka tuliskan bahwa di situ klien hanya diam saja. Baik, demikianlah strategi pelaksanaan mengenai komunikasi terapeutik pada remaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin banyak referensi lain yang bisa digunakan untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Dan silahkan dapat mengeksplor lebih banyak. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.